Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis saya pada negara Argentina. Nama saya Muhammad Hilmi Tauqi. NIM saya 2403010200132. Pendahuluan dan metodologi. Presentasi ini akan mengupas tuntas kondisi makroekonomi Argentina sepanjang tahun 2023 hingga proyeksi 2024. Kami akan menganalisis indikator-indikator kunci seperti inflasi, PDB, nilai tukar, neraca pembayaran, dan neraca perdagangan. Di sini sumber data yang kami gunakan adalah IMF dan World Bank, Kementerian Ekonomi Argentina, Reuters, Financial Times, Trading Economic, dan Focus Economic. Kemudian fokus analisanya pada inflasi dan deflasi, pertumbuhan PDB, kebijakan moneter, dan yang terakhir adalah neraca perdagangan pembayaran. Jadi ini gambaran secara umum ekonomi Argentina yang dimana populasi dan sumber daya Argentina mencapai 47,6 juta jiwa, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian dan energi, dan menjadi tulang punggung ekonomi. Kondisi ekonomi makronya, Argentina menghadapi resesi parah pada tahun 2023-2024, namun proyeksi pemulihan diharapkan terjadi pada akhir tahun 2024 didorong oleh reformasi kebijakan. Dan inilah tingkat atau grafik pada inflasi tertinggi di negara Argentina, yaitu sekitar mencapai 220. Produk domestik bruto pada negara ekonomi Argentina, yaitu ekonomi Argentina mengalami kontraksi tahun 2023-2024, namun proyeksi menunjukkan pemulihan yang kuat pada tahun 2025, di mana PDB tahun 2023 disebabkan oleh krisis ekonomi dan kebijakan stabilisasi dengan minus 1,6%. Kemudian 2024 penurunan berlanjut meskipun ada tanda pertumbuhan pada kuartal 4 dengan persentase 3,9% meskipun minus 1,8%. Kemudian di tahun 2025 proyeksi pertumbuhan kuat didorong oleh investasi dan stabilitas makro, sehingga di situ terjadi pertumbuhan sebesar 5,5%. Pemulihan PDB pada tahun 2025 sangat penting untuk mengatasi dampak sosial dari krisis. Kurs dan kebijakan moneter. Devaluasi signifikan pada tahun 2023, peso Argentina didevaluasi sebesar 54% dari ARS 366 menjadi 800 per dolar sebagai bagian dari upaya stabilitas ekonomi. Kemudian yang kedua, kebijakan crawling atau peg. Pemerintah menerapkan kebijakan crawling peg dengan devaluasi bulanan sebesar 2% bertujuan untuk menjaga daya saing ekspor sambil mengendalikan inflasi. Yang terakhir, penguatan peso real menguat sebesar 40% yang berdampak pada peningkatan impor dan tantangan bagi eksportir. Neraca pembayaran dan perdagangan. Argentina menunjukkan perbaikan signifikan dalam neraca pembayaran dan perdagangan, menandakan potensi pemulihan ekonomi, di mana salah satunya adalah surplus neraca berjalan diproyeksikan bertambah 1,3 miliar pada akhir tahun 2024 berbanding terbalik dari defisit sebelumnya. Kemudian surplus di Q1 atau kuartal 1 tahun 2024, neraca berjalan mencatat surplus awal sebesar 240 juta USD pada kuartal 1 2024. Perubahan neraca perdagangan tahun 2023, defisit perdagangan sebesar 7 miliar USD, di mana ekspor 66,7 M, impor 73,7 M. Kemudian proyeksi surplus perdagangan 2024 diproyeksikan surplus 18,9 miliar USD pada tahun 2024, yang rinciannya yaitu dengan ekspor 79,7 M, kemudian impor 60,8 M. Detail ekspor dan impor, pergeseran signifikan dalam komposisi dan arah perdagangan Argentina dengan fokus pada komoditas utama dan mitra dagang strategis. Pada ekspor utama, produk primer jagung dan kedelai menjadi komoditas ekspor utama didukung oleh sektor energi. Mitra dagang utama Brazil 17%, Amerika 8-9%, dan Tiongkok menjadi ekspor tujuan terbesar. Kemudian pada sudut impor, penurunan impor, volume impor menurun tajam akibat penguatan kurs peso real dan kontrol ketat pemerintah. Sumber impor, Brazil, Tiongkok, dan Amerika Serikat tetap menjadi negara asal impor utama Argentina. Dampak kebijakan Milei pada Argentina yaitu di mana Presiden Javier Milei membawa dampak signifikan pada ekonomi makro, menciptakan surplus fiskal namun juga tantangan sosial, di mana penghematan publik radikal, pemotongan besar-besaran pada pengeluaran publik, dan PHK massal di sektor negara berhasil.
Ciptakan surplus fiskal pertama tahun 2010. Stabilisasi inflasi dan kurs menunjukkan penurunan drastis dan nilai tukar peso menjadi lebih stabil. Peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Namun, kebijakan ini juga menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan mencapai rekor 50% dari populasi. Kesimpulan dan rekomendasi pada analisis saya, Argentina telah berhasil menstabilkan makroekonomi, namun tantangan sosial dan politik tetap besar. Outlook positif jika stabilitas dijaga dan reformasi berlanjut secara inklusif. Kesimpulannya, Argentina berhasil melewati krisis hyperinflasi dan resesi. Stabilisasi makro, inflasi PDB perdagangan menunjukkan hasil positif. Tantangan sosial dan politik masih memerlukan perhatian serius. Kemudian rekomendasi dari kami fokus pada penurunan kemiskinan dengan program sosial terarah, perkuat perdagangan devisa untuk menjaga stabilitas finansial, lanjutkan reformasi struktural secara bertahap dan inklusif, diversifikasi ekspor ke sektor non-komoditas untuk mengurangi ketergantungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.